udah punya pacar sekarang gitu, dan Jessie nggak tahu sama sekali kalau itu udah 7 tahun yang lalu. Jadi mungkin itu dia sih, mungkin yang jadi konfliknya gimana caranya Randy menjelaskan ke Jessie kalau sekarang itu udah berbeda gitu. Ya, Kak Iqbal bisa dijelasin nggak kalau misalnya lagi break syuting ini ngapain aja nih kegiatannya? Kalau lagi break biasanya ini sih apa, nyari makan bareng istri. Kebetulan sekarang kan istri udah mengurang mualnya, jadi udah mulai bisa makan makan apapun. Kalau sebelumnya kan susah banget untuk makan, bahkan bingung kita mau makan apa setiap harinya. Itu dia sih, paling setiap harinya kalau memang ada jeda-jeda untuk nunggusin, biasanya nonton movie ke atau keluar gitu nyari makan, itu aja sih. Terus ini kan padat ya jadwal, gimana sih cara menjaga kesehatan apalagi lagi pandemi saat ini, Kak? eh aku sih berusaha untuk tetap olahraga ya di sini. Kebetulan di sini kan ada juga untuk treadmill, dan istri kadang ngajak juga untuk apa ya, main badminton gitu, iseng-iseng. Atau enggak makan makan yang cukup bergizi gitu kan, dan yang pastinya tidur. Jadi kalau misalkan memang ada jeda waktu agak lama gitu ya, kita usahakan untuk tidur tepat waktu gitu. Terus selama menjalani karakter sebagai Randy nih Kak, ada kesulitan nggak sih? Awalnya sulit ya, karena mungkin belum adaptasi juga dengan karakter Randy ini. Tapi alhamdulillah makin kesini mungkin makin banyak yang apa ya, ngasih referensi juga, ngasih tahu juga gimana baiknya karakter Randy ini dibuat. Terus akhirnya ya makin berjalan waktu makin disesuaikan ya, alhamdulillah. Jadi ya setidaknya bisa masuk dan diterima sama para permisah. Oke. Terus Kak, di Ikatan Cinta ini kan identik dengan memberikan kejutan banyak ya untuk para pemirsa. Mm-mm. Nah, dari Kak Iqbal sendiri sebagai cast, kadang suka terkejut nggak sih ketika membaca naskahnya ini, gimana tuh Kak? Iya, bukan hanya netizen, bukan hanya penonton setia Ikatan Cinta, kami pun mungkin bukan cuma aku doang yang ngerasa eh, kayak di prank kita sama penulis. Jadi kita tuh setiap episodenya kalau baca ya gitu, kadang ngerasa oh ternyata diginiin ya, ternyata digituin ya ceritanya. Terus ternyata ada karakter baru, terus dan apa ya, ada pengembangan plot setiap masing-masing plotnya. Dan itu dia, aku sih ngerasa terkejut dan seru terus gitu kalau ngebaca, kayak ngebaca cerita gitu kalau baca skenario. Dari jalan cerita yang semakin kompleks, ada perubahan nggak sih untuk karakter Randy saat ini? eh Mungkin untuk basicnya nggak berubah ya, tapi ya karena berjalannya waktu mungkin plot juga dikembangin. Jadi akhirnya yang dulunya Randy kaku banget sama perempuan, akhirnya diketemukan dengan perempuan yang dia cintai juga. Terus ada perubahan-perubahan, yang awalnya mungkin kaku banget, terus dia berusaha untuk apa ya, membuat senang pasangannya. Yaitu dia sih pengamannya aku lihatnya di setiap episode ada gitu. Cuman tetap untuk basic karakternya nggak berubah. Sekarang kan permasalahannya lagi fokus di Catherine sama Jessica nih ya. Mm-mm. Itu bisa disebut juga nggak sih dengan apa ya, kayak cinta segitiga kayak gitu? Menurut Kak Iqbal gimana? Bisa dibilang mungkin jika cinta segitiga ya, atau mungkin dibilangnya apa ya, karena posisinya itu Jessica ini masa lalunya Randy, dan Jessica nggak tahu sama sekali kalau Randy ini sebelumnya memang udah punya pacar sekarang gitu, dan Jessie nggak tahu sama sekali kalau itu udah 7 tahun yang lalu. Jadi mungkin itu dia sih, mungkin yang jadi konfliknya gimana caranya Randy menjelaskan ke Jessie kalau sekarang itu udah berbeda gitu. Sekarang tuh Randy udah cinta sama Catherine, dan Jessica pun kan kondisinya lagi apa ya, lagi mungkin nggak stabil lah bisa dibilang. Jadi Randy pun harus ngasih taunya dengan benar-benar hati-hati, dan nggak boleh bikin Jessica sakit banget gitu. Karena mungkin dengan
dengan kondisinya Jessica yang mengalami trauma banget, yang akhirnya Randy pun merasa nggak tega kalau misalkan langsung cerita semuanya gitu. Dengan kondisi seperti itu ditambah lagi kan sekarang ini lagi koma ya, Mm-mm. itu kira-kira akan bisa membuat hati Randy akan luluh lagi nggak sih? Aku nggak tahu ya kalau itu. Jadi aku pasrahin semuanya ke penulis. Entah mau penulis dibikin apa, yang jelas ya itu dia, aku tetap tetap ikutin aja plot si penulis ini kemana, aku ikutin aja gitu. Kalau untuk sekarang ini berarti gimana nih perasaannya untuk menghadapi antara Jesse dan Catherine ini? Ya, untuk sekarang ini mungkin yang jadi bingungnya Randy ini, pertama dia harus menjaga juga pasangannya Catherine, menjaga hatinya. Yang keduanya juga dia kayak ngerasa mungkin punya tanggung jawab gitu sama Jessica, karena dia nggak salah apa-apa gitu. Jessica tuh nggak pernah salah apapun, karena memang dia kondisi seperti itu karena keadaan aja gitu. Jadi itu yang jadi bingungnya Randy sih sebenarnya, Bisa disebutin nggak Kak, tiga sosok Randy itu seperti apa sih? karakternya. Iya. Kaku, em, sayang sama keluarganya, dan apa ya, loyalnya tinggi sama kerjaan gitu. Terus kalau untuk Kak Iqbal sendiri ada rencana liburan mungkin? Tadinya ya, tadinya keluarga ada rencana untuk keluar kota tadinya, karena kan aku juga taunya sebelumnya kita akan break untuk 2 hari katanya. Cuman dengar update baru-baru ini ternyata masih simpang siur antara mau libur 2 hari atau mentok-mentoknya libur sehari katanya. Dan kalau memang bener libur sehari, kayaknya cuma apa ya, cuma bikin capek aja kalau keluar kota gitu. Jadi akhirnya ya udah, kita tunggu aja dulu, sampai mungkin sampai sekarang aja masih simpang siur gitu liburnya berapa hari. Ya kita tunggu aja, kalau memang fixnya kapan, mungkin kita rencananya setelah kita tahu fixnya libur berapa hari gitu. Kalau untuk resolusi tahun 2022 sendiri gimana? Resolusinya apa ya, yang pastinya semoga aku dan keluarga lebih baik lagi, lebih bahagia lagi, diberikan kesehatan lagi, dan apa ya, lebih bersyukur. Dan aku juga pengen apa ya, pengen setidaknya punya usaha di luar entertain gitu, dan mudah-mudahan terrealisasikan di tahun 2022 nantinya. Dan ya mungkin nggak cuma aku doang yang ingin seperti itu, mungkin maksudnya ini kan lagi pandemi, jadi bukan aku doang yang pengen pandemi ini terhapus dari dunia ini. Mudah-mudahan di tahun 2022 nanti ya pandemi nggak ada lagi, virus COVID nggak ada lagi, dan kita bisa hidup normal seperti biasa gitu.